Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Stream Medan Mengaji, kita kembali di podcast serial Penyakit Hati, dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Abu Saib Hafizullah Ta'ala yang seperti biasa akan melanjutkan pembahasan serial Penyakit Hati. Dan ini udah Penyakit Hati yang ke-17 ya Ustadz? 27. Kok berkurang 10? Masya Allah. Sedikit rasa malu kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Dan seperti biasa nanti kita mempersilahkan para pendengar Radio Stream Medan Mengaji dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kita di podcast serial Penyakit Hati. Dan tentunya bisa memberikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp, SMS, ataupun komentar langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ustaz, langsung aja Ustaz. Sedikit rasa malu kepada Allah Ta'ala. Fadhal masykur Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penyakit yang ke-27 ini adalah sedikit rasa malu kepada Allah. Artinya kita nanti akan coba menjelaskan tentang betapa manusia itu seperti seolah-olah tidak tahu malu. Ya, seolah-olah orang-orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala atau justru malah melakukan maksiat terhadap Allah Ta'ala, seolah-olah mereka ini tidak tahu malu. Karena kondisinya sebenarnya adalah kondisi yang secara normal seharusnya sangat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bacakan pertama di surat Al-Alaq ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam ya'lam bi anna Allah yara. Bukankah dia mengetahui sesungguhnya Allah itu sedang melihatnya. Kemudian di surat An-Nisa ayat 1 Allah Ta'ala berfirman, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah Ta'ala itu terus memperhatikan kalian. Begitu juga di surat Ghafir ayat 19 kita dapati Allah Ta'ala berfirman, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala mengetahui mata-mata atau pandangan mata yang berkhianat dan apapun yang tersimpan di dalam dada. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 60, Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah yang mewafatkan kalian di malam hari, sementara dia juga maha mengetahui apa luka yang menimpa kalian di waktu siang. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi menjelaskan tentang bagaimana Allah Ta'ala itu senantiasa menyertai hamba-hambanya. Ilmunya Allah Ta'ala, penglihatan Allah Ta'ala, pendengaran Allah Ta'ala senantiasa meliputi setiap hamba-hambanya. Maka apapun yang hamba itu lakukan, Allah Ta'ala senantiasa memperhatikan. Raqibah, senantiasa memperhatikan kepada kita. Apa yang menjadi maksud pandangan mata kita, apa yang menjadi maksud ucapan-ucapan kita, apa yang menjadi maksud dari semua tindakan yang dilakukan. Semua itu Allah Ta'ala maha mengetahuinya. Ini yang harus kita sadari dulu. Agar kita benar-benar tidak menjadi seperti orang yang tidak tahu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasa malu itu juga bagian dari keimanan. Di mana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u
syu'batun minal iman. Iman itu ada sekian dan 60 tingkatan. Dan malu atau rasa malu itu satu tingkatan atau sebahagian dari iman itu sendiri. Artinya rasa malu itu sendiri menunjukkan iman seseorang. Nah, begitu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu kita juga harus tahu bahwasanya Allah Ta'ala sendiri, salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala adalah hayyun, yaitu maha pemalu, sangat pemalu. Sebagaimana kita dapatin dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibataini. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah sangat pemalu dan mulia. Allah Ta'ala malu jika seorang hambanya mengangkat kedua tangannya, lalu kedua tangan ini kembali lagi diturunkan dengan nol atau tidak membawa apapun, kosong, tidak membawa hasil. Itu Allah Ta'ala malu kalau ada hambanya sampai seperti itu. Dia sudah berdoa, memohon, mengangkat kedua tangannya, namun ternyata ketika tangan ini kembali lagi, Allah Ta'ala tidak berikan apapun untuk dirinya. Itu Allah Ta'ala malu dengan yang seperti itu. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga adalah orang yang sangat pemalu. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya'an minal 'adra'i fi khidriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemalu, bahkan lebih pemalu dibandingkan seorang anak gadis yang sedang di dalam pingitannya. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu 'arafnahu fi wajhihi. Nabi itu jika dia melihat sesuatu yang beliau tidak sukai atau beliau benci, maka kami akan langsung bisa mengetahui rasa itu melalui perubahan wajah beliau. Jadi menunjukkan begitu beliau itu sangat-sangat pemalu. Artinya sikap beliau itu menunjukkan kalau beliau ada hal-hal yang beliau benci dari perkara-perkara yang perkara itu melanggar aturan Allah Ta'ala, maka itu langsung nampak dari wajah beliau, rona wajah beliau yang berubah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ya. Sesungguhnya di antara perkara-perkara yang masih tersisa dari ucapan para nabi terdahulu adalah jika engkau tidak punya rasa malu, maka lakukanlah apapun yang engkau ingin lakukan. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, agar kita ketahui bersama bahwasanya dari di poin pertama kita katakan Allah Ta'ala maha menyertai kita dengan penglihatan, dengan pendengaran, dengan ilmunya. Allah Ta'ala itu senantiasa mengawasi setiap hamba-hambanya. Kemudian Allah Ta'ala pun adalah zat yang sangat pemalu bagi hamba-hambanya yang mengangkat kedua tangan lalu kembalinya kedua tangan ini tidak memberikan apapun kepada mereka. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemalu, ya. Dan beliau juga sudah mengatakan bahwa iman itu diantara bentuknya adalah rasa malu kita, ya, terhadap diri kita sendiri, terhadap yang lainnya, gitu. Dari perkara-perkara yang membuat kita terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita akan menyebutkan tentang rasa malu ini. Ada sekitar 10 pendorong kenapa rasa malu itu bisa muncul pada diri seseorang. Yang pertama adalah hayaul jinayah. Ya, hayaul jinayah, yaitu rasa malu yang timbul karena melakukan kesalahan. Ya, rasa malu yang timbul karena melakukan kesalahan. Ini seperti yang terjadi kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam alaihi salam melanggar larangan Allah Ta'ala,
Lalu beliau berlari, ya, lari, ingin bersembunyi. Apa kemudian dikatakan? Lima farra hariban minal jannati, qala ta'ala. Wahai Adam, kenapa kamu lari, ya, dari surga ini? Maka Allah Ta'ala katakan, afirarun minni ya Adam, apa kamu ingin lari dariku, hai Adam? Qala, Adam berjawab, ya la ya Rabb, bal haya'un minka. Tidak ya Rabb, aku tidak ingin lari darimu, tapi aku malu kepada dirimu. Karena itu tadi, karena kesalahan yang beliau lakukan, sehingga beliau malu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya haya'ul jinayah. Yang kedua ada haya'u taksir, yaitu rasa malu yang muncul karena merasa ada kekurangan dalam peribadahan. Ini sebagaimana yang terjadi pada para malaikat. Ya, malaikat itu malu. Ya, padahal malaikat ini senantiasa bertasbih dan berzikir kepada Allah Ta'ala setiap siang dan malam hari terus-terusan. Lalu pada hari kiamat mereka mengatakan seperti apa? Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah, kami belum bisa melakukan peribadahan dengan sesungguhnya yang seharusnya kami lakukan. Artinya para malaikat malu kepada Allah Ta'ala seolah-olah apa yang mereka lakukan itu belum bisa mewujudkan peribadahan yang sesungguhnya. Kemudian ada berikutnya adalah haya'ul ijlal. Ya, rasa malu dalam rangka mengagungkan. Ya, rasa malu karena berhadapan dengan sesuatu yang sangat agung. Ini adalah malunya seorang hamba di hadapan Rabb-nya. Di hadapan Allah Ta'ala kita malu dengan semua kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa diri kita pun sangat membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa malu ini muncul karena mengagungkan sosok yang dihadapi. Kemudian ada haya'u karam, ada malu untuk memuliakan. Ini seperti malu yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau mengadakan walimah pernikahan beliau dengan Zainab. Lalu para tamu itu duduk terlalu lama di rumah beliau untuk makan dan minum karena undangan seperti itu ya. Lalu beliau malu untuk menyuruh mereka pulang. Membiarkan seperti saja sampai akhirnya mereka pamit pulang sendiri. Nah, ini disebut dengan haya'u karam. Malu dalam rangka untuk memuliakan seseorang. Kemudian ada namanya haya'u hashmah. Ya. Haya'u hashmah ini seperti kalau bahasa kita itu malu karena segan. Malu karena segan. Hal ini bisa dijadikan contoh adalah seperti saat Ali bin Abi Thalib ingin meminta fatwa kepada Nabi SAW perihal dirinya yang sering mengeluarkan air madhi, ya, mengeluarkan air madhi. Lalu beliau mengutus seseorang untuk menanyakan kepada Rasulullah SAW. Kata beliau apa? Kenapa tidak bertanya langsung? Karena saya malu dengan kedudukan anaknya yang menjadi istriku. Itu. Jadi ini seperti yang kita haya'u hashmah ini, seperti yang sering kita hadapi itu adalah rasa malu karena segan kalau mengungkapkan itu secara langsung. Gitu. Kemudian ada haya'ul istihqar wa istisgharin nafs. Ada malu yang disebabkan merasa kerdil, ya, merasa dirinya kecil, merasa dirinya hina, merasa dirinya sangat-sangat lemah. Ini adalah rasa malunya seorang hamba di hadapan Rabbul Alamin. Ya, karena kita memang sangat lemah, kita sangat fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malu inilah yang muncul. Ya, di satu sisi kita merasa banyak berdosa, di sisi lain kita sangat butuh kepada Allah Ta'ala, di sisi lain pula memang Allah Ta'ala zat yang maha agung. Maka kita benar-benar malunya itu memang sudah seharusnya malu, karena memang semua itu tidak ada yang kita miliki kecuali kemudian kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ada malu atau haya'ul mahabbah. Malu yang didasari karena cinta. Ya, malu didasari karena cinta. Karena seseorang menyukai orang lain, ya, sehingga ketika disebut namanya saja atau nampak dari kejauhan saja dia sudah malu, kan itu. Apakah cuma mendengar suaranya saja dia sudah merasa malu. Nah, ini adalah ikhwati fillah
rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini rasa malu yang disebabkan cinta atau sayang. Lalu berikutnya yang ke-9 adalah hayaul ubudiyah. Malu dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, malu yang seperti ini adalah perpaduan antara rasa cinta, takut, dan berharap kepada Allah Ta'ala, merasa dirinya adalah seorang hamba yang kurang dalam peribadahan kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala Maha Agung di hadapannya. Ini adalah rasa malu ubudiyah, ya, rasa malu yang kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, yang terakhir adalah haya'us syaraf wal izzah. Nah, adapun ini adalah rasa malu karena apa? Karena pertama untuk menjaga kemuliaan, ya. Haya'us syaraf ini malu yang muncul karena untuk menjaga kemuliaan. Misalnya seseorang yang terbiasa berderma, terbiasa berbagi kepada orang-orang miskin, lalu di satu saat dia tidak membawa apa-apa untuk didermakan, untuk dibagikan, dia pun malu. Kok sampai lupa gitu kan, kok sampai hari ini tidak bawa apa-apa untuk didermakan. Ini adalah salah satu malu yang karena syaraf tadi, ya, izzah. Lalu di sisi lain adalah juga rasa malu yang muncul dari orang yang didermai, orang yang mendapatkan bantuan, malu berjumpa dengan orang yang membantunya. Karena itu tadi, ya, karena dia rasa kemuliaan ada pada orang yang membantunya tadi. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu yang terakhir adalah hayaul mar'i min nafsihi. Malunya seseorang dari dirinya sendiri. Jadi ini ada diri seseorang yang padahal orang yang sama, tapi seperti dalam diri itu ada dua orang, di mana yang satu dengan yang lain itu malu kalau terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam kenistaan, terjatuh dalam kemaksiatan. Jadi seolah-olah malu kepada diri sendiri, ya, gitu bahasa gitu. Jadi malu kepada diri sendiri. Kenapa bisa sampai seperti itu? Kenapa bisa sampai melakukan hal-hal yang mempermalukan diri sendiri? Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita harus mempertanyakan, di mana rasa malu kita, ayuhal ikhwah? Di mana malu kita ini? Di mana posisi rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saat kita sedang bersendirian, kemudian mata itu menyaksikan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala, atau telinga itu mendengarkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, padahal dia tahu itu dilarang oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala menyaksikan apa yang dia lakukan. Allah Ta'ala maha mendengar apa yang sedang dia lakukan. Di mana rasa malu kita, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an? Mana rasa malu kita ketika kita berbicara seolah-olah tidak ada beban sama sekali dengan pembicaraan buruk yang kita ucapkan? Menggibah orang, mengucapkan kata-kata kotor, menuduh orang sembarangan, dan lain sebagainya. Bukankah setiap ucapan yang kita katakan itu pasti dicatat oleh Allah Ta'ala, pasti didengar oleh Allah Ta'ala, dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemana rasa malu kita? Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mana rasa malu kita ketika kita berbuat sesuatu, kita memakan harta riba, kita mengambil hak orang lain yang tidak menjadi hak kita, kemudian kita juga menjadikan orang terzalimi atas perbuatan atau perkataan kita. Mana rasa malu kita kepada Allah Ta'ala? Ketika kita berdusta kepada orang lain, kita menipu orang lain, mana rasa malu kita kepada Allah Ta'ala? Dan kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala maha melihat terhadap apa yang ada dalam hati kita. Nah, untuk juga para ukhtil muslimah, ya, para muslimah, ada orang-orang muslimah dari kaum wanita, dari kalangan kaum muslimin, mana rasa malunya di hadapan Allah Ta'ala ketika Anda keluar tidak menutup aurat, ketika Anda keluar dengan bersolek, dengan berdandan ria, ketika Anda keluar mengenakan parfum-parfum yang beraroma mengundang hasrat, padahal yang Anda lewati itu berbagai macam laki-laki. Ada yang Anda lewati itu laki-laki yang berusaha menjaga kehormatannya. Ada yang Anda lewati memang laki-laki bajingan yang selalu ingin berbuat zina. Ada laki-laki yang Anda lewati adalah seorang masih belum cukup usia. Ada yang laki-laki yang Anda lewati itu orangnya sudah tua renta yang gak layak untuk menyaksikan hal-hal seperti itu lagi.
atau bahkan berpikir hal-hal yang buruk seperti itu lagi. Anda akan melewati juga orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya. Maka mana rasa malunya? Ya, di mana rasa malunya kepada Allah Ta'ala atas perbuatan itu yang kemudian mengundang perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Rasa malu kepada Allah Ta'ala, rasa malu saat terjatuh dalam perbuatan maksiat, rasa malu ketika ibadah yang kita lakukan ini belum mencukupi untuk mengatakan sebanding dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita malu kepada Allah Ta'ala. Belum tentu sholat kita siang malam, ya, belum tentu sedekah yang kita keluarkan, belum tentu zikir yang kita biasakan, belum tentu bacaan Al-Quran yang kita suarakan itu bisa menggantikan semua yang Allah Ta'ala berikan. Bisa benar-benar mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selayaknya kita memang malu kepada Allah. Malu, di satu sisi kita banyak permintaan, di satu sisi kita ini banyak dosa, di satu sisi ibadah kita sangat penuh dengan kekurangan, tapi kita benar-benar adalah hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan segala jenis kekurangan yang ada pada diri kita. Semoga Allah Ta'ala ampuni kita. Namun kita sebagai seorang hamba selayaknya kita malu dengan kondisi itu. Kita sadar betul nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini begitu banyak, hingga kita pun tak sanggup untuk menghitungnya. Kita dengan sadar sebenar-benarnya bahwasanya setiap maksiat yang kita lakukan itu kita lakukan. Di satu sisi kita tahu tentang larangannya, tentang dosa yang kita sebabkan. Kemudian kita juga adalah orang-orang yang penuh dengan kemalasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini yang harus segera kita sadari, ya. Ini harus benar-benar kita sadari kekurangan yang ada pada diri kita. Hari ini itu yang hilang. Hari ini penyakit sedikit rasa malu kepada Allah Ta'ala ini seperti hinggap di kebanyakan orang. Sehingga itu tadi, ya, mudah-mudahan tidak seperti yang dikatakan Nabi SAW, illam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu lagi, sudah lakukan aja apapun yang kalian mau. Ya, kita sudah dianggap orang yang sudah kelewat batas, sudah terlampau batas, menjadi seorang yang tidak tahu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita dari sifat yang seperti itu, penyakit yang seperti itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan kembali rasa malu kita, sehingga dengan rasa itu mudah-mudahan memicu kita untuk terus takut kepada Allah Ta'ala, terus berlindung dari maksiat kepada Allah Ta'ala, baik dalam kesendirian maupun di hadapan orang. Dan kemudian pula memacu kita untuk memperbanyak ibadah, karena belum tentu juga memperbanyak ibadah itu sebanding dengan apa yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita, atau membuat kita layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan pada para pendengar Radio Stream Medan Mengaji, kita persilakan bagi Anda yang mau bergabung di podcast serial Penyakit Hati kali ini bisa memberikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp ataupun SMS, juga bisa komentar langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Mungkin dari kita dulu Ustaz, menunggu yang di studio dulu. Jadi sifat malu ini adalah sifat yang termasuk sifat yang mulia lah berarti ya Ustaz. Akhlak yang mulia ya Ustaz. Tadi bahkan itu juga bagian dari nama dan sifat Allah ya Ustaz. Dan juga di antara motivasinya mungkin juga Nabi juga memiliki sifat malu, dan di antara bentuk keimanan gitu ya Ustaz. Kemudian apakah masih ada Ustaz yang bisa menjadi motivasi bagi kita yang mendengarkan podcast ini di antara keutamaan-keutamaan lain yang ada tentang sifat malu ini Ustaz? Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Titip pesan pula ya, bahwasanya terkadang kan kita punya anak itu sangat pemalu gitu kan. Anak sangat pemalu, begini pemalu, mau jumpa orang malu gitu kan. Ya, ini memang menjadi sifat dasar rata-rata orang ya. Itu ketika masih anak-anak, masih usia
Kanak-kanak lah gitu ya, rata-rata itu banyak rasa malunya. Ya. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka satu itu ya, kita membiasakan diri bahwasanya malu itu adalah bagian dari iman. Ya, malu adalah bagian dari iman. Kemudian jika ada anak-anak kita pemalu seperti itu, tinggal kita mengarahkan bagaimana malunya ini sesuai dengan koridornya ya, sesuai dengan tempatnya. Karena ada malu kadang tidak pada tempatnya. Contoh misalnya apa, dalam belajar itu kan, ketika dalam menuntut ilmu ya, kemudian gurunya mempersilahkan untuk bertanya, ya, misalkan untuk bertanya, lalu tidak mau bertanya, padahal dia punya banyak pertanyaan atau ada pertanyaan gitu kan. Karena malu katanya. Ini adalah malunya tidak pada tempatnya. Jadi biarkan saja anak-anak, khususnya perempuan ya, khususnya perempuan dengan rasa malu itu tinggal diarahkan sesuai dengan hal-hal yang positif ya. Jangan sampai dia kehilangan hal-hal yang positif karena rasa malu itu. Justru rasa malu itu juga harus dikuatkan. Ya. Kalau untuk perempuan ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita bisa baca kisah di firman Allah Ta'ala di surat Al-Qasas ayat 23 yang menceritakan ketika Nabi Musa alaihi salam melarikan diri dari Mesir ya, kemudian di dalam perjalanan itu sampailah di satu tempat ya, di Madian. Di sana bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berkumpul di sumber air memberikan minum untuk ternak mereka. Kemudian di sisi lain ada dua orang wanita yang terdiam seperti menunggu ya, seperti menunggu, tidak ikut ya, tidak ikut mengantri atau tidak ikut rame-rame ke tempat sumber air tadi untuk memberikan minum kepada ternaknya. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada mereka, qala ma khatabukuma, apa yang sedang kalian lakukan ya? Apa yang sedang kalian berdua lakukan dengan berdiam diri di sini gitu? Kenapa tidak membawa ternak kalian ikut minum dari sumber air itu? Apa jawab dua wanita tadi? Qalata la nasqi hatta yusdira ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Kedua wanita itu menjawab, kami tidak bisa membawa hewan ternak kami ke sumber air itu. Ya, artinya di sini mereka menjelaskan yang pertama ini tadi, bahwa kami nggak terbiasa. Kami perempuan nggak terbiasa bercampur baur dengan laki-laki. Kami malu kalau harus bercampur baur dengan penggembala-penggembala kambing yang lainnya. Maka membiarkan semuanya sampai selesai baru nanti belakangan. Dan alasan kedua adalah wa abuna syaikhun kabir, dan ayah kami adalah seorang yang sudah tua renta. Jadi kami tidak sanggup membiarkan ayah kami ini bekerja mengembalakan kambing padahal usianya sudah sangat tua. Biarlah kami seperti ini menghadapi kesulitan ini. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an tentang itu. Kemudian di lanjutan ayat itu juga menyebutkan ketika Nabi Musa alaihissalam sudah membantu mereka memberikan minum kepada hewan ternaknya, lalu ayat berikutnya menjelaskan faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya, maka datanglah salah satu dari kakak beradik itu dengan malu-malu. Jadi nampak dari cara jalannya itu malu. Lalu dia mengucapkan dengan malu pula, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayah saya memanggil engkau untuk membalas atas jasamu tadi sudah membantu kami memberikan minum untuk hewan ternak kami. Dia datang dengan malu-malu, mengucapkannya dengan malu-malu, dan pergi meninggalkan Nabi Musa pun dengan malu-malu. Ini artinya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Ta'ala begitu detail menjelaskan di ayat ini tentang sikap malu yang ada pada dua orang wanita ini saat menghadapi laki-laki yang bukan mahramnya. Artinya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah asalnya. Inilah wanita dewasa itu, beginilah seharusnya. Ada rasa malunya.
ya berkumpul bersama laki-laki lain yang itu bukan mahramnya, apalagi sampai berbicara, apalagi sampai berdekatan dan lain sebagainya. Nah, ini yang seharusnya menjadi dasar bagi kaum wanita. Nah, kemudian di sisi lain itu juga pelajaran, ya, kita sebagai laki-laki pula bertutur sapa dengan wanita ini juga ada batasannya. Menanyakan hanya hal-hal yang dibutuhkan, tidak terlalu berlebihan, dan bersikap pun hanya sewajarnya saja, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam saat berdialog dengan dua orang wanita ini. Ya, dia cuma mempertanyakan kenapa sampai seperti itu dan menawarkan pertolongan, bantuan. Selesai bantuannya, sudah tidak ada istilahnya ini dan itu berikutnya. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk menjadi tambahan gambaran bagi kita semua agar lebih menguatkan lagi rasa malu yang ada pada diri kita. Karena benar seperti kata Nabi SAW, manusia itu jika sudah kehilangan rasa malunya, maka dia tidak akan segan-segan melakukan apapun yang ingin dia lakukan, mengucapkan apapun yang ingin dia katakan. Dan tentu ini akan banyak berakibat buruk, baik buruk pada dirinya sendiri ataupun buruk kepada orang lain. Nah, semoga Allah Ta'ala lindungi kita dari keburukan-keburukan yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, ternyata malu ini bisa juga salah tempat tadi Ustaz. Iya. Dan ada juga yang gini Ustaz, tadi kan kalau dari faedah yang Ustaz sampaikan, ada di antara rasa malu itu rasa malu karena merasa dirinya hina atau kerdil gitu kan. Mungkin juga itu di hadapan Allah Ta'ala tentunya ya Ustaz. Betul. Dan akhirnya membuat dirinya itu malu misalnya meminta atau berdoa kepada Allah, yang akhirnya dia mungkin mintanya melalui orang-orang soleh, mungkin yang masih hidup atau bahkan yang udah meninggal nih. Ini gimana jadinya nih Ustaz kalau seperti ini? Ya, sama, ini juga adalah malu yang tidak pada tempatnya gitu kan. Dia malu kepada Allah Ta'ala untuk meminta secara langsung, tapi justru di sisi lain dia memperlakukan Allah Ta'ala dengan perlakuan yang tidak pantas. Ya, itu kan tidak layak gitu kan. Anda memuliakan, jadi bahkan jadi kontradiktif ya Ustaz. Kontradiktif Dari niatnya ya Ustaz. Awalnya dia malu karena dia berdosa, dia banyaklah melakukan maksiat, lalu ingin memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, malu untuk meminta secara langsung. Lalu kemudian malah mengarahkan dia memohon atau mengambil wasilah dari makhluk Allah Ta'ala yang tidak pantas ya untuk dilakukan seperti itu. Dan itu bagian dari larangan Allah Ta'ala. Nah, ini kan awalnya dimulai dengan malu, justru malah merendahkan Allah Ta'ala dengan menyetarakan Allah Ta'ala sesuai dengan seperti makhluknya. Ini kan jauh sekali ya, kontradiktif tadi kan, tidak sesuai dengan tujuannya. Kalau memang malu kepada Allah Ta'ala terhadap dosa yang pernah kita lakukan, itulah kenapa doa-doa itu banyak dimulai dengan beristighfar. Ya, kita memulainya dengan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kiranya Allah Ta'ala ampuni. Seberapa banyak pun dosa kita, selama kita tulus untuk bertaubat, tulus memohon ampun kepadanya, pasti diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan kita tidak ada tempat lain untuk meminta kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Karena yang lainnya tidak punya apa-apa. Yang lainnya tidak punya apa-apa. Yang punya banyak dan sangat banyak itu hanya Allah Ta'ala. Adapun makhluk hanya titipan yang mereka dapatkan. Dan itu pun belum tentu kita diberikan olehnya. Makanya kita meminta, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau ingin mengharapkan sesuatu, ya mohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu ya. Jadi jangan sampai malunya ini salah tempat. Ya, malu jadi tidak hadir ke sekolah, malu hingga akhirnya tidak mau belajar, malu akhirnya batal yang tadinya mau sedekah nggak jadi sedekah, malu yang tadinya dia bisa bermanfaat menyampaikan kebaikan untuk orang lain jadinya tidak menyampaikan itu dan lain sebagainya. Maka ada memang beberapa malu ini yang harus disesuaikan tempatnya, tidak sembarangan kemudian seperti itu malah justru kehilangan kebaikan atau malah terjatuh dalam perbuatan maksiat. Demikian wallahu a'lam bishawab. Karena kan dia bisa aja mungkin berpikiran sama kayak kehidupan di dunia gitu kan, karena dia mungkin ngerasa dia rakyat biasa atau orang awam yang biasa-biasa nggak punya akses. Misalnya mau bikin permohonan atau penawaran ke presiden atau
wali kota atau gubernur, dia bukan siapa-siapa, tentunya kan dia meminta dengan orang yang mungkin punya kedekatan dengan pimpinan tadi, presiden, wali kota atau gubernur gitu kan. Itu ini berarti analogi yang salah ya, nggak sama kita antara kita dengan makhluk atau kita dengan Rabb kita gitu, Allah Ta'ala ya. Ya benar. Jadi inilah yang kadang-kadang keliru kemudian yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, kita mengenal Allah Ta'ala, makanya perlu kita untuk terus belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena salah satu yang kemudian dilarang adalah menyamakan sifat Allah Ta'ala seperti sifat makhluk. Ya, manusia kalau kita melakukan kesalahan itu sangat sulit memaafkan. Di antara manusia begitu. Tapi tidak bagi Allah Ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, mudah bagi Allah Ta'ala untuk memaafkan kesalahan kita. Manusia banyak perhitungannya atas apa yang mereka miliki, lalu kita minta sebahagian dari yang mereka miliki itu agar diberikan kepada kita. Karena manusia memang miskin. Memang miskin. Nah, sementara Allah Ta'ala kita minta apapun, sebanyak apapun, tidak akan mengurangi sedikit pun kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus dipahami. Itu kan persepsi itu muncul karena kesalahan dalam mentafsirkan atau kesalahan dalam memahami zatnya Allah Ta'ala. Sehingga kemudian menyamakan antara hubungan antar sesama makhluk dengan hubungan kepada Rabbul Alamin. Yang sejatinya ini berbeda. Ya, yang sejatinya ini berbeda antara bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa dan zikir kita, dan hubungan kepada sesama makhluk melalui komunikasi yang kita lakukan. Jadi ini punya sisi yang masing-masing. Bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan sesama makhluk dan bagaimana kita berkomunikasi dengan Allahu Rabbul Alamin. Ya begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Jadi jangan sampai terjebak dalam hal itu. Maka perlu bagi kita untuk terus mengenal Allah Ta'ala. Ya, sehingga jangan sampai bayangan kita tentang Allah Ta'ala itu seperti makhluknya juga. Ini akan membuatnya terjatuh dalam kesalahan dalam menyikapinya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz dari Instagram dan WhatsApp kita. Kita baca yang dari Instagram terlebih dahulu Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara agar wanita akhir zaman ini terus memiliki rasa malu di setiap kegiatan sehari-hari? Jazakallah khairan Ustaz. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga terima kasih ya kepada yang bertanya ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada, bahwa bagaimana wanita itu bisa menjaga rasa malunya khususnya di zaman sekarang ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka nasihat kami adalah kembalilah seperti sosok wanita yang dimuliakan oleh Islam. Karena Islam adalah agama yang memuliakan kaum wanita. Allah Ta'ala jadikan wanita itu punya kedudukan yang mulia. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menghormati kaum wanita. Maka jadilah sosok wanita yang dihormati seperti itu. Dengan menutup aurat, dengan lebih menjaga diri berada di rumah, dengan menundukkan pandangan, dengan menjaga lisan, merasa diri cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Ini adalah hal-hal yang agar para wanita ini punya rasa malu. Hari ini kenapa banyak wanita itu tidak memiliki lagi rasa malu? Karena referensinya sudah berbeda. Yang seharusnya yang menjadi referensi bagi para wanita muslimah adalah wanita-wanita yang Allah Ta'ala kisahkan dalam Al-Quran. Wanita-wanita yang hidup sezaman dengan Nabi SAW. Itu mereka referensi muslimah. Tapi justru sebaliknya yang dijadikan referensi adalah wanita-wanita zaman sekarang. Wanita-wanita bahkan notabene naudzubillah orang-orang kufar, ya, atau orang-orang yang menjadi public figure dan lain sebagainya. Yang semua mereka itu belum tentu wanita-wanita yang taat kepada Allah Ta'ala. Maka ketika salah referensinya, salah yang dilihat, salah yang ditiru, ini yang menjadi ya rusak gitu kan, rusak. Yang seharusnya menutup aurat malah membuka aurat. Yang seharusnya menjaga kehormatan diri tapi justru malah menghancurkan kehormatannya sendiri.
Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya saran kita pertama bahwasanya berdoalah kepada Allah Ta'ala agar senantiasa dikembalikan lagi rasa malu itu. Yang kedua adalah bertakwalah kepada Allah Ta'ala dimanapun berada, sebagaimana sabda Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian perbaiki referensinya. Perbaiki referensi. Tak perlu menonton, tak perlu melihat, tak perlu mendengar wanita-wanita yang jauh dari agama Allah Ta'ala. Selalu jadikan referensi wanita-wanita salehah, wanita-wanita yang digambarkan dalam Al-Quran, wanita-wanita yang digambarkan dalam hadis Nabi SAW, dan kehidupan wanita-wanita salehah lainnya. Mudah-mudahan dengan demikian referensi kita sudah bagus, insya Allah. Ya, insya Allah kita pun bisa mencoba untuk mengikuti gaya hidup mereka, mencoba untuk menapaki cara hidup mereka. Walaupun tentu akan banyak tantangan, akan banyak ujian dari Allah Ta'ala, namun mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan, berikan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian yang menimpa diri. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan mungkin kalau mau mencari referensinya kita udah pernah bahas kemarin Ustaz, di podcast serial Wanita Muslimah kalau nggak salah Ustaz. Ada beberapa sahabiat yang udah pernah kita ceritakan atau disampaikan oleh Ustaz tentang keutamaan sahabiat di zaman Nabi tentunya sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat atau bisa disaksikan di YouTube-nya Medan Mengaji atau di Spotify mungkin sudah ada. Baik Ustaz, kita kembali bacakan pertanyaan yang masuk ke WhatsApp-nya Medan Mengaji. Assalamualaikum Ustaz. Ini di luar tema tapi Ustaz. Saya memiliki usaha laundry. Pada suatu kesempatan ada pakaian dalam seorang pelanggan yang terikut ke dalam cucian. Karena kami memang tidak menerima cuci pakaian dalam tersebut kami sisihkan. Tapi qadarullah kami lupa menamai pakaian dalam tersebut dan akhirnya lupa itu milik siapa atau pelanggan yang mana. Apakah saya berdosa Ustadz? Jika boleh mohon solusi dari Ustadz secara syar'i. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik kepada yang bertanya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari keburukan dimanapun kita berada. Nah, terkait kasus seperti itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka ini dalam bahasa fikihnya seperti kita membahas tentang luqatah. Yaitu luqatah itu menemukan barang yang tercecer. Apa yang harus kita lakukan terhadap menemukan barang tercecer seperti ini? Maka harus diumumkan, diinformasikan di tempat di mana itu tercecer atau di tempat-tempat yang memungkinkan. Kalau memang itu hal yang penting kan itu kan. Nah, yang penting maka silahkan diumumkan atau diserahkan kepada orang-orang yang berwenang bisa mengumumkan itu. Namun tentu di sini agak lebih sensitif ya, karena yang tertinggal ternyata pakaian dalam itu. Yang terkadang orang juga malu untuk mengambil kembali atau malu untuk mengakuinya. Ya bisa saja hal ini muncul kemudian sehingga diumumkan pun nggak mau datang juga itu kan, harganya juga nggak seberapa mungkin kan, ya bisa jadi seperti itu. Tapi ala kulli hal sekedar ditempel, diumumkan bagi para pelanggan yang merasa kurang gitu kan, merasa kurang saat dikembalikan pakaian itu, ada pakaian yang merasa tertinggal di sini, silahkan lapor kepada pemilik atau admin yang ada di situ gitu kan. Kemudian nanti dikonfirmasi apa yang ya paling tidak itu ya dalam jangka, kalau dalam bab luqatah itu maka dalam jangka 1 tahun diumumkan terus. Ya kalau memang nanti ini kemudian tidak ada juga orang yang mengaku, silahkan disedekahkan saja. Ya silahkan disedekahkan atas nama si pemiliknya kalau memungkinkan, karena ini pakaian dalam kan. Karena ini pakaian dalam, kalau memungkinkan nantinya. Karena ini agak ya gitulah ya. Dinominalkan lah ya, dinominalkan boleh. Kalau secara barangnya bisa dimanfaatkan ya silahkan dimanfaatkan untuk apa, mungkin bisa bermanfaat. Tapi kalau memang tidak tadi disedekahkan saja. Ini ya Allah kuniatkan untuk orang yang kehilangan barang ini, ya dihargai berapa silahkan ya. Jadi qadarullah ya, kalau memang ada yang menuntut ya paling tidak kita sudah bisa punya asumsi, kita sudah punya jawaban bahwasanya saya sudah mensedekahkan dengan nilai seperti itu. Karena saya sudah coba umumkan sekian lama, tidak ada respon sama sekali dari pemiliknya.
Ya sini yang kami lakukan untuk bersedekah. Mudah-mudahan nanti ketika dia menuntut di akhirat, maka kita sudah punya ganti. Ini sedekah dari yang tertinggal dulu itu, ya memang ini barangnya. Gitu. Jadi bisa diberikan. Tidak perlu dia mengambil amal kita atau dosanya diberikan kepada kita. Ya demikian. Makanya ya saran kami di kemudian hari adalah agar lebih berhati-hati lagi ya. Karena dalam hal seperti itu kan kita bertindak dalam bidang jasa, maka hal-hal yang sudah menjadi kewajiban kita dan itu menjadi hak bagi konsumen, itu benar-benar diperhatikan agar tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik. Itu mungkin kalau di samping udah kita tempel pengumuman gitu dalam syarikat atau tulisan, sambil nanti setiap pelanggan yang datang kita tanyain secara personal gitu, boleh? Boleh. Ya mana tahu kan, selain ditanya-tanya seperti itu, kemudian juga pas datang lagi dapat jenis yang sama gitu kan. Wah, ini kok mereknya sama. Bener. Jangan-jangan orangnya yang sama ini kan gitu. Nanti kan ada hal-hal seperti itu yang perlu kita perhatikan. Baik, ya. Ustaz, kembali kita bacakan pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Ian lagi di luar. Oke Bang Ian, sehat Bang Ian ya, Masya Allah. Doakan saya Ustadz semoga tetap istiqomah menjalankan sunnah Nabi. Saya dari keluarga yang punya temperamen pemarah. Ada masalah sedikit, sukanya marah-marah. Dan saya terikut sifat marah itu, dan saya terikut sifat marah itu ke anak-anak saya. Ini mungkin takut ya Ustaz. Dan saya takut terikut sifat marah itu ke anak-anak saya. Kalau anak dan istri lagi membuat masalah, terkadang sampai naik pitam awak dibuatnya. Saya udah coba istighfar dan mengendalikan emosi, tapi terkadang masih nggak bisa. Apa sifat pemarah ini bisa dirubah Ustadz? Dan bagaimana cara mengendalikan emosi yang memuncak sampai ke ubun-ubun? Tolong nasihatnya Ustadz, terima kasih. Fadol Ustadz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bang Ian yang sedang di luar, jangan sering-sering di luar lah Bang ya. Pulang lah. Pulang. Ya, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita pula semua ya, Bang Ian dan juga semua para pendengar dan seluruh kaum muslimin, termasuk kita yang di studio, semoga diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait hal marah ini, banyak mungkin kita sering dengar bahwasanya marah ini adalah sumber malapetaka, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis menyatakan, la taghdab walakal jannah. Kamu itu jangan marah-marah, nanti kamu akan dijanjikan masuk surga. Artinya sekedar seseorang mampu menahan amarah saja, dia dijamin masuk surga. Ada seorang yang datang kepada Nabi SAW untuk minta diwasiatkan, diberi wasiat oleh Nabi. Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah beri aku wasiat. Jawaban Nabi cuma itu aja, la taghdab. Kamu tuh jangan menjadi seorang pemarah. 3 kali itu aja wasiat dari Nabi SAW. Karena disebutkan oleh para ulama, kenapa seperti itu? Karena bisa jadi ini orang memang orangnya sudah bagus, cuma pemarah itu aja. Pemarah itu yang menjadi bumerang bagi dirinya. Seandainya orang ini tidak pemarah, insya Allah akan menjadi orang yang sangat baik. Maka Nabi SAW itu wasiatnya kepada dia, udah kamu itu yang penting jangan jadi orang yang suka marah-marah. Nah ini kepada Bang Ian ya, agar menjadi bahan pikirannya dalam hal seperti itu. Kemudian coba bandingkan antara Bang Ian dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau udah marah bawaannya motong kepala orang kan itu kan. Ya, kalau sudah dia tidak suka itu dicari orangnya, dipenggal kepalanya. Itu tipe-tipe Umar bin Khattab dulu sebelum mengenal Islam. Ya bahkan kita tahu sendiri, adiknya sendiri saya digampar kan sampai keluar darah. Itu adik kandungnya sendiri. Walaupun itulah yang menjadi titik balik dia kemudian masuk ke dalam Islam. Dan begitulah Umar bin Khattab. Tapi kita sendiri tahu ternyata orang yang pemarah seperti itu pun ketika dia sudah mengenal Islam dan taubat dari keburukan-keburukan itu, justru malah menjadi orang yang terbaik dari kalangan kaum muslimin. Nah, apalagi tadi Bang Ian sendiri sudah menyatakan khawatir kalau sifat suka marah itu juga nular ke anak-anak. Ini kan artinya mewariskan sifat buruk. Ini namanya mengajarkan sifat buruk kepada ahli waris, kepada para anak dan cucu. Nah ini juga naudzubillah ya, bisa menjadi dosa jariah itu kan, mengajarkan kebaikan
kita dapat kebaikan pula. Mengajarkan keburukan, kita bisa kena imbas keburukan itu juga, ya, dosa jariahnya. Maka berusahalah, ya. Memang bagi sebahagian orang itu tidak mudah. Ya, bagi sebagian orang itu tidak mudah. Tapi apa yang tidak mudah kalau Allah Ta'ala sudah katakan jadi mudah? Ya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada satu kemudahan kecuali yang Engkau jadikan itu mudah. Dan Engkaulah yang maha mampu menjadikan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Maka mintalah kepada Allah. Ya Bang, Ian banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Istri juga begitu, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Ta'ala untuk dihilangkan sifat pemarah itu. Dan semoga Allah Ta'ala gantikan dengan sifat terpuji yang lainnya. Dan ini perlu keseriusan, ya. Perlu keseriusan, berdoa, berusaha terus sampai kapan nanti kemudian Allah Ta'ala mengabulkan permintaan itu, dan benar-benar di saat itu Bang Ian itu sudah menjadi seorang yang mudah memaafkan, orang yang lebih lembut tutur katanya, orang yang lebih arif dalam menyikapi keburukan-keburukan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi hal yang benar-benar diberikan oleh Allah Ta'ala di kemudian hari. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan demikian mungkin pendengar radio stream dan mengaji, kita cukupkan podcast serial penyakit hati kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Ada Ustaz mungkin kesimpulan? Kita cukupkan Ustaz. Baik, kita ketemu lagi di podcast serial penyakit hati berikutnya, masih di hari dan jam yang sama insya Allah. Mewakili kru yang bertugas, kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.